Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waratilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Al-hadith khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Pertama-tama, yang paling utama, yang selalu dipertamakan, yakni kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rahmat, beribu rahmat dan bermacam-macam nikmat. Amin ya rabbal alamin. Kita lupa lagi dengan Nabi kita, junjungan kita, junjungan alam, Nabi akhir zaman, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang memberi syafaat di yaumil akhir atau yaumil zaza. Yang saya muliakan, dosen pembimbing qiraatil Quran wa tahfiz, yakni Dr. Haji Badruddin MAG, dan mahasiswa yang saya banggakan. Baik, saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan hukum bacaan alif lam ma'rifat, bacaan ra, dan hukum bacaan lam jalazalah. Baik, hukum bacaan alif lam dan bacaan ra. Hukum bacaan alif lam menyatakan bahwa apabila huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka cara membacaannya huruf alif lam terbagi dua, yakni al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah adalah alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah dan bacaannya jelas izhar, berbunyi alhamdu contohnya. Huruf-huruf qamariyah ada 14, yaitu alif, ha, mim, ya, ain, fa, kha, waw, ka, ja, ha, gha, ba, qa. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kata ibgi hajaka wa khaf aqima. Ciri-ciri hukum bacaan al-qamariyah: yang pertama, alif lamnya dizahirkan atau izhar. Yang kedua, dibacanya jelas. Yang ketiga, seperti halnya kita melihat bulan purnama, cahaya dan bentuknya kelihatan atau dapat dilihat dengan jelas. Adapun tanda sukun, ada tanda sukun di atas huruf lam mati, contohnya al-qamar, yang kedua al-hadi, yang ketiga walhamdu, yang keempat bil iman. Asy-syamsiyah adalah alif atau yang bertemu salah satu huruf syamsiyah dan bacaannya lembur atau idgham. Bunyi lam mati yang tidak terbaca. Huruf-huruf asy-syamsiyah adalah zal, dha, ra, sa, tha, ta, lam, shin, za, dha, sin, dal, nun. Ciri-ciri hukum bacaan alif lam syamsiyah: yang pertama, dibacanya dilemburkan atau idgham, alif lamnya dihilangkan. Yang kedua, baca tasdid, siddah di atas huruf yang terletak setelah alif lam mati. Yang ketiga, seperti halnya kita melihat bentuk matahari yang tidak akan terlihat tetapi nyata, contohnya wasyamsu. Yang kedua ad-din, yang ketiga wadduha. Dalam ilmu tajwid, hukum ra terbagi menjadi 3, yaitu akan dijelaskan oleh saudara Arif Maulana.
Ya, baik kepada saudara Mulyadi. Dan di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan ro. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan ro terbagi menjadi 3, yaitu tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Nah, dari 3 tersebut masing-masing memiliki maknanya. Tafkhim artinya tebal, berat, atau dibesarkan atau ditebalkan. Cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit ke muka atau monyong. Bacaan tafkhim apabila keadaannya sebagai berikut. Contoh, ro berharokat fathah. Contohnya ar-rasul. Nah, ar-rasul. Contoh yang kedua, ro berharokat dhammah. Contohnya ruhama, ruhama. Yang ketiga, ro diwakofkan. Sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya yang suruh atau al-abtar. Yang keempat, ro sukun. Sebelumnya huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya turja'un, turja'un, atau yarham, yarham, yarham. Yang kelima, ro sukun karena wakof. Sebelumnya terdapat alif atau waw yang mati. Contohnya al-ghafur, al-ghafur, atau al-jabbar, al-jabbar. Yang keenam, bila ro terletak sesudah hamzah wasol. Contohnya irkab atau irhamna. Yang kedua yaitu tarkik. Nah, di sini tarkik artinya tipis, ringan, atau ditipiskan atau diringankan. Cara membacanya yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Ro dibaca tarkik dalam kurung tipis apabila keadaannya sebagai berikut. Contoh yang pertama, ro berharokat kasroh. Contoh rihlatasyita atau tajri. Nah, yang kedua, ro sukun. Sebelumnya huruf berharokat kasroh dan sesudahnya bukanlah huruf isti'la. Contoh fir'aun, fir'aun, atau miryah. Yang ketiga, ro sukun. Sebelumnya huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la dalam kata yang terpisah. Contohnya fasbir sobron, fasbir sobron. Nah, yang keempat, ro sukun karena wakof. Sebelumnya huruf ya sukun. Contoh la khabir. Yang kelima, ro sukun karena wakof. Sebelumnya bukan huruf-huruf isti'la dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, dalam artian berharokat kasroh. Contohnya maqabir, maqabir, atau munfasir, munfasir. Nah, dan yang ketiga yaitu jawazul wajhain. Artinya boleh dibaca dengan bacaan tarqiq atau tafkhim, yakni boleh dibaca dengan salah satu keduanya. Dengan ro dibaca tafkhim atau tarqiq. Hal ini terjadi apabila yang pertama, 1. Ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh atau kasrotain. Contoh min irbi. Nah, yang kedua, ro sukun karena wakof. Sebelumnya huruf isti'la yang berbaris mati yang diawali huruf yang berharokat kasroh. Contohnya al-qiporu atau misru. Nah, selanjutnya di sini ada hukum membaca lam jalalah. Nah, pada dasarnya semua lam yang ada dalam Al-Quran adalah dibaca tarkik atau tipis, kecuali lam yang terdapat dalam lafaz Allah, lafdzul jalalah, harus dibaca dengan taglid berat atau tebal. Adapun tebalnya lam pada lafdzul jalalah itu terbatas
yakni ketika lafaz Allah itu terjatuh setelah harokat fathah atau dhamma. Alasan dibaca tebal adalah menandakan akan keagungan zat Allah. Sedangkan apabila lafaz Allah jatuh setelah harokat kasroh tetap dibaca tarkik atau tipis. Alasannya adalah karena sulit untuk diucapkan. Lebih jelasnya, hukum membaca lafaz Allah terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama tafkhim. Lafaz Allah dibaca tafkhim dalam artian tebal, berbunyi Allah, seperti bunyi O ya, seperti bunyi huruf O. Apabila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah, contoh wawullah atau yajma'ullah. Nah, yang kedua yaitu tarkik. Nah, tarkik, lafaz Allah dibaca tarkik atau tipis, berbunyi tidak tebal apabila didahului huruf yang berbaris kasroh. Contoh amillah atau lillah. Nah, ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan saudara Mulyadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.